Tahun 2001 mungkin menjadi kisah yang tak akan pernah dilupakan bagi 7 mahasiswa UGM di Gunung Slamet. Tahun tersebut menghebohkan dunia pendakian gunung di Indonesia, karena dari 7 mahasiswa hanya 2 yang berhasil pulang dengan selamat. Entah warnet entah apalah, pokoknya dia disuruh nyari berita, dapat dia ternyata berita, bener. Oke. Gitu. Ternyata memang ada 7 pendaki dari Yogyakarta, 5 orang gugur, yang 2 orang selamat. Kalau nggak salah warnet sih waktu itu. Kisah ini tidak terlepas dari kejadian tersebut. 2 bulan berlalu, tetapi jejaknya masih terasa. Apakah 5 orang yang ditemui itu merupakan bagian dari mereka? Cuman bentuk fisik wajahnya gue nggak begitu ingat. Yang jelas ini anak muda. 1 tuh pertama. Terus nggak lama, anjir merinding banget deh gue. Masuk lagi 2. Gue inget itu sampai ada 5 orang bro. Dan setelah udah kumpul 5, mereka juga ikut rebahan persis di samping gue. Oke, selamat malam Kang Arya. Selamat malam. Sehat Kang? Alhamdulillah. Masya Allah. Kayak kita lebih muda pada malam kali ini Kang. Iya, nih banyak yang bilang begitu. Katanya gue jadi umur 72 tahun. Oke nih Kang, kita kembali ke tahun 2001 yang dimana pada saat itu ada sebuah kejadian yang menimpa rekan pendakian Kang dari Jogja. Itu berjumlah 5 orang. Tuh. Dan di tahun yang sama Kang Arya juga melakukan pendakian ke Gunung Slamet juga nih. Iya. Itu berbeda waktunya berapa lama tuh Kang? Ya kalau dari cerita Pak Kadus ya cuma 2 bulan. Kan kejadiannya Februari. Iya. Gua naiknya April. April awal juga berarti sebulanan lah ya, sebulan setengah kali ya. Dan kita nggak ngerti pada waktu itu ada kejadian kayak begitu. Berarti beritanya masih hangat pada saat itu mungkin Kang? Pada saat itu masih hangat, tapi ya tidak semua orang dikasih tahu sama penduduk desa gitu. Okay. Dan kebetulan walaupun itu berita booming, tapi ya nggak semua orang juga tahu kan. Masalahnya penyebaran berita tidak seperti sekarang dulu gitu. Suasana pada saat itu mungkin mencekam banget. Sangat mencekam ya, cuma Kang, penggambarannya. Mohon maaf, kita tahan aja dulu nih supaya teman-teman semua nanti bisa mengambil kesimpulan nih dalam cerita pada malam kali ini Kang ya. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe nih, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share, jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Jangan lupa juga nih di follow Instagram besok pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang mempunyai kisah horor. Bisa juga langsung DM aja ke Instagram besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Ya, jadi di 2001 itu memang kebetulan ya. Waktu itu gua bawa 3 orang dari Esispal, 49 siswa pencinta alam. Kebetulan gue alumni di sana ya. Nah itu 3 orang gue bawa. Mereka untuk ekspedisi pengambilan nomor. Mereka adalah Mamat. Ya nama aslinya gue agak lupa ya, Rahmat kalau nggak salah ya. Terus Acung, satu lagi Lutfi. Nah, mereka dari Esispal yang 3 orang. Sedangkan yang 5 orang itu gue, Panjul, adalah anggota Dewan Pembina di organisasi Petualang Lintas Bebas. Nah, kita juga punya SK Menken dan HAM-nya itu ya. Nah, sedangkan anggota dari Belibasnya itu Lando, Cepot, sama Soleh. Jadi kita berdelapan naik ke Gunung Slamet itu. Dan memang ini pendakian yang sudah sangat direncanakan. Ya, singkat kata setelah persiapan kita udah matang, mulai dari literasi, mental, fisik, pendanaan, logistik, alat, dan yang lain-lain, mulailah kita bergerak tuh. Kumpulnya walaupun dari 2 organisasi berbeda, tapi kalau gue kan di Esispal gue Dewan Alumni,
Sedangkan di Pelibas itu gue Dewan Pembina, ketuanya gitu. Jadi sampai Senen itu seperti biasa, kita naik kereta Tegal Harum. Mungkin anak sekarang udah nggak tahu tuh Tegal Harum ya. Saat itu kalau nggak salah Tegal Harum juga tiketnya masih Rp5.000. Jadi berangkat itu dari rumah sekitar jam 12 lah ya, karena Tegal Harum itu berangkatnya sekitar jam 3. Singkat kata, dari stasiun Senen itu sekitar jam 3, nanti kita masuk stasiun Tegal sekitar jam 9 malam. Sudah cukup gelap ya, tetapi di sana itu nanti biasanya rame sama penumpang ya, karena banyak kan yang turun di stasiun akhir Tegal tuh. Nah, dari Tegal itu biasanya nanti kita jalan kaki menuju ke jalan provinsi, Tegal Pemalang. Ya kalau misalnya ada rute Tegal langsung ke Purwokerto, ya gue nggak tahu. Pada saat itu 2001, yang gue tahu rutenya adalah kalau kita ke Gunung Slamet, Jakarta Tegal, Tegal Pemalang, Pemalang Karangreja. Nah dari Pemalang itu nanti ya, setelah kita naik bis ke terminal Pemalang, syukur-syukur ke bagian mobil, kalau malam kita langsung menuju ke arah Purwokerto, turunnya di daerah Karangreja. Kebetulan pada malam itu kalau nggak salah kita nggak dapet mobil yang menuju ke Purwokerto, jadi kita bermalam dulu tuh di terminal Pemalang. Agak lupa lah gue di terminal Pemalang itu kayak gimana, yang jelas nginep. Besok paginya sekitar jam 3 baru kita naik mobil yang ke Purwokerto, Pemalang Purwokerto. Itu sampai Bambangan sekitar jam mungkin jam 10-an ya, lebih kurang. Nah, di sana kita istirahat, terus kita cek and cek lagi kelengkapan kita, baik logistik maupun alat-alat secara tim dan pribadi. Setelah itu kita rasa siap, kita langsung registrasi. Registrasi pada saat itu tidak ditarif. Misalnya sehari 15.000, enggak. Hanya disediakan kotak, semacam kotak amal di masjid. Ya, yang naik tahun segitu tau lah ya. Kalau yang nggak tahu ya dikasih tahu nih, jangan so tahu gitu. Dikasih tahu situasi pada saat itu di rumah Pak Kadus hanya ada buku besar. Di situ tertulis ada beberapa kolom ya, nama, alamat, gitu doang tuh. Sama fotokopi KTP. Jumlah anggota, ketuanya siapa. Nah di situ nanti kita tanda tangan, disiapin tuh kotak amal kayak di masjid. Nah, kita 8 orang kalau nggak salah waktu itu ngasihnya berapa lah, lupa gue ya, entah 2.000, entah 3.000 gitu. Intinya tidak ada tarif, tidak ada yang namanya simaksi waktu itu Gunung Slamet. Ya setelah selesai itu semua, memang secara teknis ya peralatan, terus logistik pribadi, peralatan pribadi memang udah siap semua, mulailah kita melakukan pendakian. Sebenarnya ada sedikit apa ya pertanyaan pada waktu itu kita waktu di Bambangan, karena posisinya sepi, tidak ada pendaki waktu itu. Waktu kita naik tuh nggak ada pendaki, cuman menurut info dari orang-orang dusun ya, dari orang-orang base camp lah ya, di atas itu kalau nggak salah ada 2 atau 3 rombongan. Mereka sudah naik, tapi yang bareng naik sama gue waktu itu nggak ada. Jadi hanya gue berdelapan gitu. Sempat dipesenin juga kalau nggak salah. Itu kalau bisa hindarin dulu lah ngebase di daerah Samyang Rangkah. Itu pos 5 yang ada gubuk seng. Nah, sempat dipesenin jangan ngebase di situ dulu lah, kalau bisa jangan di dalamnya gitu. Sempat, cuman kita waktu itu kan peralatan kita minim ya, tapi pengetahuan kita tidak minim gitu. Kalau sekarang ini kan yang diandelin outfit. Memang udah siap keluar dari rumah Pak Kadus. Kita karena ini acara resmi, begitu sampai tempat, sampai di atas nih. Nah, kalau sekarang kan ada gapuranya tuh ya. Gunung Slamet, Bambangan, Purbalingga ya. Sekarang kan dilurusin. Kalau dulu enggak. Itu sampai atas, ini kebun nih, nggak ada jalan. Ada cuma jalan setapak kecil. Nah, kita akan dibelokin ke kanan. Kita turun ke lembahan kecil, nyebrang lembahan, nanti kita nyusurin lembahan sampai ke puncak Punggungan.
Nah di puncak Punggungan itu udah ladang-ladang kentang pada saat itu ya. Nah disinilah baru kita berdoa karena kan agak resmi ya, sedikit resmi dari SISPAL 49 siswa pencinta alam sama dari petualang lintas bebas Pelibas. Kita apel kecil, setelah apel tutup dengan doa, baru kita mulai melangkah. Jadi dari ladang kentang ini nanti kita akan lurus dulu ya sekitar 10 menit. Nanti kita belok ke kanan ya. Kira-kira 5 menit tuh belok ke kanan, ntar kita belok ke kiri lagi ya, ngikutin alur ladang kentang sampai kira-kira 10 menit kemudian kita akan ketemu lapangan bola. Nah, kalau anak sekarang nggak bakal nemu tuh lapangan bola karena udah beda punggungan ya, punggung jalurnya. Nah, dari lapangan bola ini pada tahun 2001 kita masih dibelokin ke kiri. Jadi kita ketemu lapangan bola, kita belok ke kiri lewat belakang gawang, kita masuk lagi ladang kentang. Nah dari ladang kentang, dari ujung lapangan bola sampai ke pos payung, dikenal dulu pos payung. Dan gue yakin yang naik tahun segini pasti tahu. Itu sekitar 15 menitan tuh. Jalannya agak ngeliak-ngeliuk. Dia masih datar lah, masih standar lah ya, masih landai lah. Kira-kira 15 menit kita sampai pos payung. Nah di pos payung ini kita istirahat lagi untuk ngisi perbekalan air. Karena kita persiapkan air itu hanya dari pos payung sampai nanti ke pos 5 sama yang rangkah. Di pos 5 sama yang rangkah ini memang ada mata air yang cukup bagus. Walaupun kadang-kadang kecil ya kalau musim kemarau. Tapi pada intinya mata air di sana akan ada terus sepanjang tahun apapun musimnya. Jadi kita ngambil air di sini persiapan untuk sampai ke pos 5 aja. Seorang itu paling bawa 1 botol aqua ya, yang 1 liter lah ya. Kalau sekarang kan 1,5 liter. Setelah itu diisi semua, biasanya di sini ada briefing kecil sebelum kita masuk lebih jauh lagi ke dalam jalur ya, melintasi jalur ke dalam hutan maksudnya gitu ya. Yaitu apa? Kita tegaskan di sini tidak ada yang namanya penitipan nyawa. Tahu nggak penitipan nyawa? Jadi barang-barang pribadi yang memang harus dipegang oleh individu itu nggak boleh dititipin, harus dibawa sendiri. Terus logistik pribadi yang memang harus ada di punggung sendiri itu nggak boleh. Kan kadang-kadang logistik dipegang sama si A, dipegang semua. Sementara ada yang nggak megang, itu nggak boleh. Itu kesalahan teknis. Ya. Biar bagaimanapun, ya kita naik misalnya 8 orang, tetap dari 8 orang ini setiap individu harus punya logistik kuncian untuk pegangan dia sendiri. Sebab kita nggak pernah tahu akan ada apa di dalam perjalanan. Semuanya masih misteri. Itu biasanya waktu yang kita tempuh agak lama tuh. Mulai dari, kalau misalnya dari pos 1 ke yang sekarang jadi Garu Pandang ya paling sekitar 20 menitan lah ya. Cuma dari pos 2 ke pos 3 dia agak panjang ketika itu karena kita masih melambung ke kanan. Itu sekitar 40 menitan biasanya. Nah pos 3 ini dia adanya di sebelah kanan dekat pohon gede. Kita juga jarang istirahat di sini. Nanti terus, ini gambaran pos di tahun 2001 ya, bukan gambaran pos di era sekarang gitu. Jadi dipahamin dulu nih, jangan sampai salah pengertian. Dari 3 ke 4 jalurnya pun udah beda sama yang sekarang. Ya, dulu kita akan dibelokin ke kanan lagi. Kalau sekarang dilurusin. Dulu kita akan belok ke kanan sampai kita mentok di sebelah kanan itu ada lembah. Lembahnya nggak dalam, mungkin 20 meteran. Nah di situ ada pohon melintang lebat. Ada di sebelah kanan itu pohon melintang gede lebat. Terus di sebelah kirinya itu ada satu pohon gede. Itu kalau dilihat dari jauh dia kayak tanduk. Ya kalau dihubung-hubungin sama mistis ya seru ya, kayak tanduk belis lah ya. Di situ banyak juga kejadian. Ya tapi di sini gua nggak ngalamin apa-apa karena pada saat itu sampai di sini nih. Sekarang jadi pos 3, dulu pos 4 tuh. Ya, dulu pos 4, pos 3 Bayangan kalau nggak salah dulu tuh. Kita udah lewat situ, kita belok ke kiri, naik ke atas sedikit kira-kira 10 menit sampai agak lega dia tempatnya tuh. Nah, itu namanya pos Bayangan. Biasa kita istirahat dulu di sini karena setelah dari sini ya kita akan ketemu dengan namanya Samarantu. Habis Samarantu kita akan ketemu yang namanya pos 5 sama yang Rangka. Karena kita 8 orang, itu kekuatan fisiknya setiap orang kan beda-beda. Dan kita di sini sudah sadar kita bergerak secara tim. Nah dari 3 atau pos Bayangan dulu ke 4 ya itu nanti sampai ke Samarantu ya sekitar
mungkin 40 menitan ya. Itu kondisi jalur variasi lah. Dia standar, agak naik sedikit. Nah menjelang Samarantu nanti, itu kondisinya yang gue inget pada saat itu, hutan Gunung Slamet lebat, nggak kayak sekarang bro. Itu gelap dia posisinya, rapet banget. Apalagi pas masuk Samarantunya itu. Karena di situ kalau nggak salah ada 4 atau 5 pohon segede-gede gaban. Salah satunya dia melintang. Itu yang paling gede, turun dia. Kenapa dikasih nama Samarantu? Ada yang bilang samaran hantu. Bukan, Samarantu itu nama pohon. Pohon yang gede-gede itu namanya pohon Samarantu. Tetapi karena di situ banyak kejadian mistis, dihubungkanlah Samarantu dengan samaran hantu. Gitu. Tetapi faktanya itu adalah nama pohon. Nama pohonnya pohon Samarantu. Kebetulan pohonnya segede-gede gaban. Secara mistis, secara metafisika, dari sudut pandang lain yang tidak bisa diuraikan oleh nalar, berkembang cerita-cerita, dan memang ada beberapa orang juga yang ngalamin. Ya, di situ agak beda bagi yang bisa merasakan. Nah, dari Samarantu ke pos 5 maksimal tuh 1 jam. Tapi kalau kita orang pendaki biasanya 30 menit, 40 menit udah sampai di pos 5. Karena di pos 5 itu kita pasti akan ngebase. Kenapa kita ngebase di pos 5 sama yang Rangkah? Jadi gue, Soleh, Panjul, Cepot, Lando, Acung, Mamat, sama Lutfi. 8 orang ini adalah tim yang besar. Otomatis tim besar ini kebutuhan airnya juga besar. Karena itulah kita putuskan untuk tidak jauh dari air. Bisa lah kita ngepost di atas pos 5 sama yang apa juga tuh namanya ya. Jadi ada sama yang Rangkah, sama yang apa lagi, nanti yang tenar lagi kan Pelawangan. Sebelum Pelawangan juga kita masih bisa ngebase, ada. Cuman seperti gue bilang tadi, karena kita tim besar, kebutuhan air kita juga besar. Kalau kita harus bolak-balik ke mata air, itu menguras energi, buang-buang waktu juga. Makanya dalam pemilihan tempat untuk ngebase pun harus kita perhitungan dengan jumlah kita ya. Kalau kita tim besar, otomatis kebutuhan air juga besar. Makanya kita putuskan untuk ngebase di pos 5. Waktu itu sekitar jam 5-an lah ya, kita sampai di pos 5 tuh. Ya karena kita ini tim besar, jadi kita buka tenda ya harus deket air. Karena kebutuhan air juga besar. Karena itulah penentuan tempat untuk mendirikan tenda penting ya. Nah karena waktu itu kita emang nggak bawa tenda, yang tadinya kalau misalnya kita nggak ada gubuk seng itu, kita kan bikin bivak. Tapi karena ada gubuk seng, walaupun tadi di bawah sempat dibilangin, kalau bisa jangan di dalam gubuk seng dulu ya, gitu kan. Tapi karena memang kita nggak mau mikirin yang kayak gitu-gitu bro. Dalam otak kita pada waktu itu bukan masalah setan kayak, bukan masalah apa kayak. Yang penting kita apa? Selamat. Kita terisolir dari rasa dingin. Apalagi peralatan kita minim. Kalau kita bikin bivak di luar, betul kita terisolir dari rasa dingin. Tetapi di depan kita kan ada tempat yang sudah mengisolasi angin. Kenapa kita nggak manfaatkan? Andai pun itu ada pesan, ada sesuatu, itu kan urusannya beda lagi. Ini yang kita hadapi adalah keselamatan kita menghadapi dingin dan angin. Jadi pada waktu itu peringatan yang kita tangkap di bawah itu berbau dengan cerita mistis. Tapi kita nggak peduli bro, nggak ada urusan kita sama mistis. Yang paling penting keselamatan kita. Pada waktu itu kita udah siapin tuh, kan kita hanya menggunakan spiritus untuk masak. Jadi kita buatlah di dalam gubuk seng itu kompor tuh dari batu. Ya kita cari kaleng yang kita potong untuk jadi wadah spiritus. Dan pada saat itu juga kasus kebakaran kan masih sedikit. Jadi adalah yang gue tugasin untuk nyari kayu bakar. Ya, walaupun saat itu kita hanya berdelapan dan suasana memang agak aneh ya. Agak aneh, tapi nggak ada apa-apa nih. Cuman ngerasa agak aneh aja nih di dalam ini kok
ada sesuatu kita nggak tahu apa gitu. Udah biasa tuh, lewat maghrib juga biasa. Ya. Karena di dalam itu kalau kita bakar-bakaran, kan di dalam gubuk seng, asapnya kan pasti akan nyiksa kita, makanya kita putuskan akhirnya bakar-bakaran di depan gubuk seng. Sambil kita itulah ngolah logistik ya, ada yang bikin kopi, ada yang bikin nasi. Intinya pada saat itu karena memang kita terstruktur ya di dalam organisasi, jadi pergerakan kita di lapangan ngapa-ngapain aja udah enak tuh, udah masing-masing job desa paham lah. Itu dari lepas maghrib sampai isya masih aman, nggak ada apa-apa. Kalau rasa-rasa nggak enak ada. Nah, ketika udah lewat isya, mungkin perkiraan gue 7:30 atau jam 8, mulai nih ada 1-2 orang, Mamat sama Acung. Ya, mereka sering banget, mereka ngeliatin ke dalam. Kita juga tahu, kita liatin juga kan. Si Mamat sama si Acung tuh bocah ngeliatin di dalam, ngeliatin apa nih gitu. Gua masih Panjul senggol-senggolan, gua masih Lando masih Cepot, sama si Soleh senggol-senggolan gitu. Cuman ya kita cuek aja. Sampai mereka akhirnya ngomong kan, "Bang, ngantuk bang, tidur yuk ke dalam," gitu kan. Gua kata lah tidur aja, emang apa itu lampu badai nyalain taruh dalam. Enggak bang gitu kan. Emang kenapa? Enggak bang. Waktu itu ya kita ini kalau memang ada yang kayak gitu-gituan, sistemnya lu langsung ceritain aja. Lu jangan, kalau emang lu melihat sesuatu dan lu merasa takut, lu jangan tanggung beban itu. Lu naik 8 orang, ya lu bagi ke temen lu yang 8 orang. Dengan catatan semuanya sudah terlatih. Yang namanya rasa takut harus bisa dikuasai, bukan rasa takut yang menguasai diri kita. Jadi waktu itu langsung ditanya nih, lu ngeliat apaan? Emang ada apaan? Ya. Akhirnya mereka cerita, kayak ada orang bang gitu. Di mana? Di dalam. Kayak ada orang bang dari tadi bolak-balik. Berapa orang? 1 orang. Cowok apa cewek? Cowok bang. Kayak kata dia gitu kan. Cuman kita semua ini nggak ada yang lihat bro. Cuman anak 2 ini doang. Anak 2 ini aja. Akhirnya udah kita masuk sama-sama tuh semua. Ya udah masuk semua deh. Lu ngantuk bener Mat? Iya. Kita masuk semua tuh ke dalam. Nyalain lampu badai di pojokan. Tanya langsung sebelah mana tadi ngeliat? Sini bang, kayaknya bolak-balik. Langsung aja di situ bro diomongin. Ya karena seperti gue bilang tadi, yang ngelihat kan mereka, yang takut mereka. Ya kalau mereka nanti tertekan di sana, nanti mereka bisa mungkin ada hal-hal lain lah. Mendingan karena kita kan naik bervariasi ya. Ada yang udah cukup senior gue sama Panjul. Terus yang lain juga kan pada nggak takut setan bro. Setan mah nomor 2 miliar gitu kan. Makanya bagi-bagi aja lah. Nah di dalam itu kita rembukan tuh. Bukan rembukan sih, ngeriung. Tanya sebelah mana lu lihat tadi? Sebelah sini bang, bolak-balik. Ya itu kan lu doang yang lihat, kita kan enggak. Ya udah istirahat aja. Nah itu malam gue paling pinggir, samping gue itu Lando, terus si Soleh, Panjul, Acung, pokoknya sampai 8 orang itu ya berjejer. Lampu badai kita taruh di pojok, biar nggak ketendang sama kita lah ya. Lampu badai kan isinya minyak tanah. Kalau ketendang, minyak tanahnya tumpah kena api, kita bisa kebakar hidup-hidup bentar, lagi tidur kan. Makanya kita agak jauhin lampu badai. Kebetulan emang ada di gubukan seng. Udah tuh. Ketika kita mulai tidur, itu rasanya emang gak enak banget. Rasanya emang gak enak banget. Kayak ada apa ya? Pokoknya kayaknya kita nggak cuma 8 orang gitu. Selama kita lagi istirahat itu. Tapi ya nggak ada apa-apa bro. Nggak kelihatan, cuma rasanya nggak enak banget. Apalagi tadi si Mamat sama si Acung udah ngomong. Dia ngelihat kayak ada bayangan. Ya sewaktu kita masih pada melek, ngobrol, nothing tuh. Tapi ketika kita udah mulai sendiri-sendiri nih, ya mulai untuk mencoba untuk merem, baru tuh terasa banget. Itu anak-anak mulai dah tuh pada ngulat pada nggak bisa diem tuh. Oke. Cuman lagi-lagi kalau ditanya, "Leh, lu ngeliat apaan, Leh?"
Kagak bang, cuman kayaknya ada apanya gitu. Si Lando juga, iya bang kayak ada apanya. Sempet kita bangun lagi, bangun ngobrol, ada yang mau kencingan, rame-rame kencing, dicek kiri kanan, nggak ada apa-apa. Cuman rasanya tuh nggak enak banget. 2 kali lah kita kencing rame-rame, nggak ada yang berani bro sendiri-sendiri waktu itu. Jadi kencing satu keluar semua tuh, nggak ada yang mau tiduran ini, nggak ada yang mau keluar semua ya, ngeri. Hawanya tuh ngeri banget. Walaupun kita nggak melihat penampakan apapun, tapi merasa seperti ada sesuatu. Apalagi dengan tadi informasi dari si Mamat kan, sama si Acung. Terus kita balik lagi istirahat, lampu badai masih kita taruh pojok. Nah disinilah, ya gue nggak tahu ini, entah ini hewan, ya mungkin aja hewan lah ya. Dia jalan, mungkin nabrakin pinggiran seng. Jadi pinggiran seng itu mulai bunyi, deng kayak ada kayu, kayak ada kayu digesekin gitu ya. Tapi waktu itu kita berpikir mungkin babi calingnya kali ya, nempel ke ini ya, ke seng kali ya, gitu kan. Bangun kita, apaan tuh, babi kali gitu kan. Nih, lu sih tadi makanan kagak dibersihin tuh pojokan nih. Tetap mencoba untuk logis. Setelah itu beberapa kali kedengeran agak kening lagi, nggak lama di atas. Atas itu kayak ini, pasir ditaruh di atas seng. Jadi kayak piur gitu lah. Itu ada 2-3 kali, itu semua denger tuh. Cuman lagi-lagi kita mikirnya gitu kali apa daun berjatuh. Daun dari mana? Dulu pos 5 kosong bro, terbuka. Kalau sekarang kan banyak yang kayak pohon lamtoro itu banyak daun-daun bisa aja jatuh. Kalau dulu nggak ada pohon di pos 5 itu benar-benar terbuka. Ntar gue kasih lihat ada fotonya tuh. Kebuka, jadi nggak mungkin tuh kalau misalnya kayak ada daun jatuh ke atas seng itu atau pasir jatuh nggak mungkin. Cuman itu kita ngerasa 3-4 kali itu kayak ada seng itu kayak keguyur pasir. Tapi tetap kita positifin. Ini kali apa daun kegesek seng gitu kan. Walaupun kita semua sadar gitu di atas kita nggak ada pohon. Terus hening lagi ya, karena waktu itu ada hal yang kita rasa nggak enak banget, tapi kita nggak tahu apa. Hanya kita suuzon gini aja, suuzon, alah paling setan sini gitu kan. Tapi yang namanya setan gunung, ya nggak ada urusan anak gunung. Anak gunung mau kata di situ ada siluman ketek, siluman jempol, nggak ada urusan, bodo amat. Kita mau naik gunung, nggak ada urusan sama setan kita mau. Ya paling begitu doang. Takut ada, tapi cepet banget kita bisa kendalikan karena ada ilmunya. Jangan sampai kita dikendalikan oleh rasa takut kan. Habis pasir itu entah berapa lama lagi, tiba-tiba si Lando bangun, dia bisikin gua, bang, lu denger ada yang nyapu nggak di luar gitu. Gue bilang sama dia, kagak Suk, gue bilang kayak gitu. Angin kali, ini pohonan kena angin jadi bunyinya kayak orang nyapu. Kagak bang, pas banget samping gubuk seng gitu kan. Karena kita ngomong bisik-bisik, segitu kan ada yang denger nih. Entah si Acung, entah si Mamat, entah si Panjul, pokoknya ada yang denger. Ngomong dia, iya bang, kayak ada yang nyapu gitu kan. Akhirnya bangun semua tuh, ternyata kita tuh saling sawang sinawang. Gue mikir si Panjul nyenyak, Panjul mikir gue nyenyak, Lando jadi kita saling berprasangka udah tidur semua. Ternyata nggak ada yang bisa tidur bro. Jadi tidurnya bangun gitu, tidur yang gelisah lah ya. Karena seperti gue bilang tadi, seperti ada sesuatu yang sangat-sangat tidak menyenangkan, sangat-sangat tidak ngenakin perasaan kita, dan kita belum tahu apa itu. Ya, kita seujonnya ini penghuni gunung rese, dan itu hal yang biasa lah buat kita. Ya mungkin karena gue magnet juga kali gitu. Itu gue inget banget, itu sampai sekitar 3 kali tuh pintu kayak kebuka tuh, cedek. Terus gak lama kayak ada bayangan bro, kayak ada bayangan orang masuk satu nih. Satu, dia diem tuh. Yang gue lucu, posisi gue demi Allah lillahi ta'ala, lu mau kata apa bodo amat. Itu gue menghadap ke sana, tetep gue bisa ngeliat nih orang. Dia berdiri. Dia mungkin umur 19 kali ya, apa 20 ya. Anak muda lah ya. Cuman bentuk fisik wajahnya gue nggak begitu ingat. Yang jelas ini anak muda. Satu tuh pertama. Terus nggak lama, anjir merinding banget deh gue. Masuk lagi 2. Gue inget itu sampai ada 5 orang bro. Dan
Setelah udah kumpul 5, mereka juga ikut rebahan persis di samping gua. Itu tetap gue dalam kondisi ketutup ponco, mata gue ngadep ke sana. Tapi demi Allah gue bisa ngelihat kok di sini gue bisa kelihatan gitu loh. Itu gue sampai wah gue tuh kalau dibilang nggak takut, bohong. Mana ada orang nggak punya rasa takut. Cuman ya itu kalau kita ada ilmunya, kita bisa tuh pelan-pelan mengendalikan rasa takut. Ya kalau gue biasa make tarik napas ya supaya jantung gue tuh gak terlalu deg-degan. Ya kalau jantung deg-degan kan berarti dia mompa darahnya lebih cepet. Ya. Terus aliran darah di otak juga lebih cepet. Otomatis kita jadi takut sama jadi nggak tenang, jadi nggak bisa mikir kan. Nah makanya gue kalau cara gue nih ya boleh dipakai, boleh dibuktiin. Gue tarik napas, gue tahan. Biasanya gue isi sama salawat karena gue muslim kan. Gue isi sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gue coba tenangin diri tuh. Gue tarik napas, tahan. Gue tarik napas, tahan. Sampai detak jantung gue tuh udah normal. Terus gue merasa juga udah bisa mengendalikan diri. Itu pelan-pelan bro. Pelan-pelan yang tadinya gue nengok begini, kepala itu gue tutupin pakai ponco. Gue buka. Gue langsung lurusin dulu begini kan, ntar gue harus nengok ke sini kan. Gue salawat lagi, salamun ala Muhammadin fil alamin ya sayyidi Rasulullah. Gue lihat gini, set, bener ada 5. Jam 8 bangun atau jam 9 udah kita cuma ngerebus telur untuk bekal. Jadi untuk bekal naik 1, untuk bekal turun 1. Jadi seorang kebagian 2-2 gitu. Kita langsung masak tuh sekitar 16 butir telur. Kita rebus pagi itu ya untuk bekal kita naik. Sebelum jalannya kita makan mie instan rame-rame. Entah berapa yang kita masak pada waktu itu ya kita makan rame-rame aja lah. Ya selebihnya nanti di jalan selain telur kita ada bekal gula merah, ya ada yang bawa permen juga. Intinya cemilan itu segala sesuatu ya yang berhubungan dengan karbohidrat dan air semua orang tuh megang dan variasi. Ya ada yang megang biskuit, ada yang megang gula merah, ada yang telur. Pokoknya intinya semua orang tuh dari 8 orang itu setiap individu semuanya megang logistik, semuanya megang air sendiri-sendiri. Ya singkat kata naiklah kita. Ninggalin pos 5 sama yang Rangkah, terus pos 6 sama yang apa, pos 7 sama yang apa, pos 8 sama yang apa, sampai ke Pelawangan. Pelawangan itu batas vegetasi, ya batas tumbuhan dengan bebatuan. Nah dari Pelawangan sampai ke puncak, sampai ke benteng gunung ya, itu kira-kira 40 menitan. Kalau jalan standar, kalau jalan cepat bisa lah setengah jam. Di sini yang gue inget, karena prosesinya Lando, Cepot sama Soleh ngambil nomor, terus si Mamat, si Acung, sama si Lutfi juga ngambil nomor. Jadi mereka tuh balap-balapan tuh, gue inget banget. Kalau si Lando megang bendera pelibas, udah dikasih kayu, dikibarin. Kalau si Lutfi megang bendera Sispal. Mereka itu kelihatan tuh, gue di bawah sama Panjul. Karena udah gue bilang, pokoknya lo harus ketemu itu namanya Benteng Gunung. Nanti lo di Benteng Gunung tunggu dulu sampai gue kita bareng lagi ke sana. Kalau cuaca bagus, lu tinggal ke kanan sedikit itu Puncak Selamat. Kalau sekarang kan Puncak Selamat di ujung sana, tugunya. Kalau sekarang enggak, kalau dulu enggak, dari Benteng Gunung naik tempat tertinggi itu penanda Puncak Selamat ada di situ. Gue ingat sepanjang naik nih, wow bendera tuh, bendera Playbus sama bendera Sispa balap-balapan tuh. Karena mereka semuanya posisinya nyari nomor kan. Pasti dong Lando pengen ngambil nomor yang lebih muda, nomor yang kecil. Kan makin gede nomor berarti jauh dia gitu kan. Makanya di balap-balapan nih. Wah seru gue ngeliat itu. Anjir gue coba balap-balap. Gue sama Panjul ya udah ngikutin, ngiringin. Ketika sampai Benteng Gunung ternyata cuaca cerah. Sempet teriak, "Bang gimana? Lanjut puncak, gue tunggu di puncak." Oh ini lebih seru lagi nih bendera balap-balapannya nih. Iya. Sampai mereka puncak, gue baru sampai Benteng Gunung. Kita sama-sama ke puncak. Di puncak waktu itu gue inget Lando, ya dia pertama kali sampai puncak. Dan kita ketemu tuh di Tugu Surono, ternyata 3 rombongan yang kemarin diceritain ada tuh di Tugu Surono. Kita ketemu bareng tuh, akhirnya ramai tuh di Tugu Surono.
Ya gue lupa lah di Tugu Srono ngapain aja, yang jelas kita pasti prosesinya ngopi sama ngudut. Entah berapa lama ya balik lagi lah kita bareng-bareng lah tuh sama 3 rombongan yang kemarin. Ya, balik, kita naik lagi ke Benteng Gunung, kita turun lagi ke Pelawangan, dari Pelawangan kita ke pos-pos itu, sampailah lagi kita ke pos 5 Samyang Rangka. Nah di sini kita putuskan untuk segera turun. Karena kita udah ngalamin sesuatu yang gak enak semalam tuh, ya intinya kita nggak ngerti apa sih itu yang 5 itu apa gitu, nggak tahu, kita nggak ada informasi kan. Intinya udah turun lah daripada ntar malam ada yang gak enak lagi gitu. Udah. Jadi ketika sampai bawah, sampai ke pos 5 Samyang Rangka itu kita masak lagi bro, biasa. Kita makan mie instan lagi, minum kopi, energen, persiapkan lah Nutrijos, Nutrisari campur extra jos untuk bekal turun. Terus checking packing barang, check and recheck, kita bebersih ya sampah-sampah yang ada di situ, kita cek api udah mati apa enggak ya, selain kita siram pakai air, kita kubur, terus kita siram lagi untuk memastikan tidak ada bara tertinggal, baru kita mulai bergerak turun. Itu kalau nggak salah sekitar jam 1 kita mulai turun. Karena turun itu enak ya, kita dulu fisik masih bagus, jadi dari 5 ke 4 ya mungkin sekitar 15 menitan atau 20 menit lah. Terus dari 4 ke 3 sama. Intinya dari pos 5 ya sampai nanti kita ke rumah Pak Kadus itu kurang lebih antara 2 sampai 3 jam karena kita juga ada istirahatnya. Ada istirahatnya di jalannya. Jadi sampai rumah Pak Kadus itu sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Udah gempor tuh. Masuklah kita. Sementara rombongan yang tadi ketemu kita tuh 3 rombongan, mereka masih di belakang. Ya karena waktu mereka sampai di pos mereka, kita udah duluan. Mereka ternyata ngebase di pos 7 tuh kalau nggak salah ya. Nah, udah. Dan ketika kita turun mereka belum nyusul kita tuh. Dan sepanjang gua turun pun nggak ketemu rombongan lain. Gitu. Jadi hanya 4 rombongan pada saat itu di atas. Ya mungkin kalau dijumlahin 20 orang lah semuanya atau sekitar 30 orang totalnya ya. Secara keseluruhan pada waktu itu. Ya udah, ketika kita sampai rumah Pak Kadus, ngobrol-ngobrol sama anak-anak, mesen teh manis. Ya, pada saat itu kita mesen pecel juga karena udah mulai ditawarin pada waktu itu. Setelah kita habis minum teh manis, makan, nggak lama datang tuh Pak Kadus sambil senyum-senyum. Mas, gimana di pos 5? Pada ngebase di situ nggak? Gitu. Ngebase di situ Pak. Ketawa-tawa langsung tuh Pak Kadus. Loh, kan udah dipesenin, jangan di situ dulu. Kalau bisa di luarnya aja, jangan di dalam gubuk seng. Ya emang kenapa Pak Kadus? Kita kan nggak bawa tenda, kita cuman ngandelin ini doang di ponco. Wah kalian ini. Tapi bener nih nggak ketemu apa-apa. Ya awalnya kita bohong bro, tapi lama-lama ya sebenarnya ada Pak kejadian gitu. Kejadian apa kata Pak Kadus gitu? Emang ada yang menyaksikan apa nih kira-kira gitu kan? Ya, kita cerita nih, gua yang cerita, gua bilang ini Pak, saya sih antara mimpi apa enggak, soalnya posisi saya lagi merem Pak. Yang anehnya posisi saya lagi merem, tapi saya bisa ngeliat ke belakang saya gitu. Nah, saya di belakang saya itu, intinya gue langsung ke pokok cerita. Saya ngeliat kayak ada 5 orang Pak, lagi dijejerin di situ Pak, lagi berbaring di dalam gubuk seng kata Pak Kadus gitu kan. Iya Pak, di dalam gubuk seng. Ketawa dia. Nah itu Mas, kan udah dipesenin. Kenapa jangan istirahat di gubuk seng dulu? Karena gubuk itu di bulan Februari kemarin tempat naruh 5 jam sebelum dibawa turun. Baru kita langsung pada bengong tuh. Walah, pantesan 3 rombongan yang di depan kita itu ternyata mereka naiknya bareng. Cuman mereka lebih pagi lah ya. Mereka pagi-pagi tuh. Ya. Kenapa mereka tuh nggak ada yang mau di gubuk seng? Rupanya ada yang tahu. Sebelum naik udah ada yang ngasih tahu gitu. Makanya mereka ngebase di atas. Tadinya pun mereka pengen ngebase di pos 5 karena kan air deket. Tapi karena salah satu di antara mereka ada yang tahu, akhirnya mereka ngelambung tuh ke pos 7. Sedangkan kita udah dikasih kisi-kisi, tapi kita nggak peduli, lagi-lagi nggak ada urusan sama gituan kan. Nah setelah kita dengarkan cerita panjang lebar ya, dan ini ada di berita, gue yakin
Yang tahun 2001 udah mulai melakukan pendakian atau udah cukup berpengalaman, tahulah peristiwa ini, di mana akhirnya kita tahu ada 5 orang yang baru wafat, ya, yang baru wafat di puncak Gunung Slamet akibat terkena badai. Mereka tuh dari kampus terkemuka di kota Jogja. Di situ kita baru, walah, lagi-lagi dapat bonus gitu. Dan beritanya itu pada saat itu cukup menggelegar ya di media cetak. Kalau di media elektronik gue lupa, yang jelas di media cetak itu ada. Dan gue yakin di era sekarang ini pun ada artikelnya. Jadi kalau nggak salah itu mereka berjumlah 7 orang, 5 orang yang gugur, 2 orang itu selamat. Yang gue inget ceritanya Pak Kades, salah satunya adalah wanita yang selamat di sana. Nah, korelasinya dengan gua, karena memang gua baru 2 bulan ya dengan kejadian tersebut naik. Lagi-lagi, ya gua kemarin baca-baca komen, ada, ini orang setiap ada kejadian ada mulu, lah takdir mau kata apa gitu kan? Emang udah takdir, udah qadarullah, gua harus ada di situ gitu. Jadi pada saat itu ya alhamdulillah sepanjang naik kita nggak ada apa-apa. Ya, hanya saja karena kita melanggar pesan dari Pak Kadus. Kalau dulu di Merapi gue melanggar pesan Mbah Marijan, kalau di sini kita melanggar pesan Pak Kadus untuk tidak istirahat di pos 5 di dalam Gubuk Seng. Karena Pak Kadus, ya namanya kearifan lokal pada saat itu masih kenceng bro, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan diumpet-umpetin tuh kearifan lokal. Ya kalau dulu enggak bro, walaupun ngasih taunya secara halus. Nah jadi kita ngalamin sedikit hal yang cukup menegangkan di pos 5, dan ternyata itu berhubungan dengan sebuah kejadian yang sangat tragis yang terjadi sekitaran Februari pada tahun 2001 yang merenggut korban sebanyak 5 orang saudara-saudara kita dari kampus ternama di kota Jogja. Semoga amal ibadah mereka semua diterima Allah dan diampuni semua dosa-dosanya. Ini berita valid dan bisa di cross check ya. Kebetulan gue juga ada beberapa dokumentasi yang bisa menggambarkan kondisi pos 5 juga puncak pada saat itu. Jadi kira-kira gitu bro. Nggak tahu sampai jam berapa, intinya kita istirahat. Ya kalau masalah di rumah Pak Kadus gue agak lupa. Datang pagi, nah itu nggak pagi-pagi banget lah, kita juga meninggalkan Bambangan menuju ke Pratin. Ya mungkin sekitar jam 8. Jam 8 baru bergerak kita ke Pasar Pratin. Dari Pasar Pratin kita naik angkot lagi menuju ke Karangreja. Mungkin di Karangreja kita sekitar jam 9-an. Ya. Di Karangreja itu kita agak lama tuh nunggu bis. Agak lama, sekitar jam 12-an tuh baru dapat bis. Terus kita langsung menuju ke Pemalang. Nah, di perjalanan itu ada apa ya? Jadi kita sampai Pemalang akhirnya sore. Sekitar jam 5-an, gue lupa tuh. Entah ada apa lah, pokoknya kita sampai Pemalang sekitar jam 5. Nah, kebetulan di Pemalang kita kan langsung ke Tegal untuk ngejar KA Tegal Arum. Ya. Kita habis maghrib, kita langsung naik mobil ke stasiun Tegal. Begitu sampai stasiun Tegal sekitar jam 7 atau setengah 8, udah nggak ada tuh kereta Tegal Arum. Dan kita udah nggak megang uang bro. Pada saat itu. Ya udah habis tuh duit, tinggal beberapa orang yang megang uang, tapi nggak cukup lah untuk membiayai kita semua beli tiket. Akhirnya kita pada nongkrong di pintu keluar tuh. Di pintu keluar, begitu pintu keluar dibuka, penumpang yang kereta baru turun pada keluar, kita masuk tuh, masuk ke dalam. Dulu masih bebas, ya masih bisa lah, masih agak longgar lah ya. Begitu masuk ke dalam, kira-kira setengah jam kemudian ada tuh kereta Gaya Baru Malam Utara dari Surabaya tujuan Jakarta. Kalau nggak salah pada saat itu di Tegal mereka ganti masinis. Nah di saat pergantian masinis, karena memang kita nggak ada duit buat bayar kereta, gue masuk tuh naik ke atas loko, masuk ke dalam ruangan masinis. Gue minta tolong sama masinisnya, Pak, kami pendaki gunung Pak, kehabisan duit. Ah udah biasa kalau pendaki gunung mah, kata mereka gitu kan. Ya udah bawa sini teman-temanmu, ada duit berapa kata masinisnya gitu. Kumpulin tuh
Terkumpul lah 9.000 perak apa 12.000. Itu kita kasih ke beliau. Nah, ternyata setelah beliau terima, ini cuma segini duit kalian, ada lagi nggak? Nggak ada lagi Pak. Oh, udah nggak usah dah, dasar kerek gitu, kata-kata gitu tuh. Dibalikin lagi tuh Mas Inis. Terus ditanya, udah pada makan belum? Belum Pak. Udah barang-barang taruh di depan aja tuh. Ada tuh di dalam lokomotif, di salah satu ruangannya memang buat naruh-naruh barang. Akhirnya keril kita dimasukin ke situ. Ini alhamdulillah ya, pertolongan dari Allah luar biasa. Masuk. Nah, udah, ini kan kereta lama nih berhenti. Kita pada naik nih ke lokomotif nih. Ya di pinggir-pinggiran dulu kan ada pegangannya tuh. Loko yang dulu bisa tuh orang masih di pinggir-pinggiran juga masih bisa. Kalau sekarang kan udah nggak bisa. Nah kita tuh di belakang itu di loko itu pada nongkrong tuh, pada cari posisi biar enak lah ya nanti di perjalanan, kan posisi kita juga udah capek turun gunung. Nah di saat lagi nunggu lokomotif mau jalan ini, itu si Lando ya dia berdiri di paling kanan, arah Jakarta kan ke arah barat ya, dia ada di posisi loko paling kanan. Nah dari depan itu dari arah Jakarta mau menuju ke arah Jawa Tengah, udah Jawa Tengah sih maksud gue, ke arah timur itu ada kereta tuh, gue inget banget, dia kereta yang nggak berhenti. Nggak tahu kereta apalah, pokoknya dia kereta itu tidak berhenti di stasiun Tegal. Nah ketika kereta itu menjelang mendekati kita, tiba-tiba si Lando teriak, "Pak, awas pak," gitu kan. Kaget kita, apaan do gitu kan. Orang, begitu dia teriak orang, kereta udah ngelewatin. Nah kita ini ada beberapa orang lihat, ternyata yang berbentuk orang ditabrak itu dia kayak ditembus sama kereta gitu. Terus sampai habis itu dia ada di tengah-tengah itu. Ketika kereta udah habis, dia berubah tuh, kukunya agak panjang, dia jalan merangkak mundur. Terus dalam sekejapan hilang. Wah itu kita ada sekitar 6 orang yang lihat, astagfirullah, apaan tuh gitu. Wah heboh tuh. Itu pas perjalanan kita udah ada di stasiun Tegal. Karena memang kita udah mau pulang, udah biarin. Yang penting jangan ikut kita aja nih gitu. Sempat ditanya juga masih, nggak tapan kalian gitu. Itu Pak tadi, itu Pak. Emang kadang-kadang suka ada yang kayak begitu, biasalah gitu. Ya walaupun nggak selalu ada, cuman kadang-kadang suka ada katanya kayak gitu kan. Ya udahlah, kita naik di loko tuh. Di loko itu dari jam 8 malam kita masuk Jakarta jam 6 pagi. Itu dari Tegal ya, karena kereta ekonomi bro, bentar-bentar disalip ya. Apalagi dari Cirebon mau ke Jakarta itu bentar-bentar disalip sama kereta sama kereta bisnis dan eksekutif. Jadi berangkat jam 8 malam sampai stasiun Senen jam 8 pagi. Nah di Senen ini udah sempat dipesenin sama Mas Inis, kalian jangan keluar lewat loket, langsung aja ke stasiun Jakarta Kota, sambung lagi, kalian mau ke Bogor kan, udah naik KRL. Cuman waktu itu kita berpikir kelamaan, kalau kita harus ke Jakarta Kota, mending kita tos-tosan aja keluar di sini, nanti kita naik P57, kita bilang aja kita kehabisan duit, gitu, minta maaf nih, numpang lah taruh kata kayak gitu ya. Udah namanya 8 orang, udah tuh kita keluar dari stasiun Senen. Gue selamat, Panjul selamat, Cepot selamat, Lando selamat, si Mamat selamat, si Lutfi selamat, si Acung terakhir dipegang, mana karcisnya gitu kan. Wah kita kaget, waduh, 1 orang ketangkep, jiwa korsa kita ada, balik kita, bukannya lari ninggalin temen, kita langsung riung balik. Pak, ini mana karcis kalian? Pak mohon maaf Pak, kami nggak punya tiket Pak, kami nggak beli tiket emang. Kalian dari mana? Kami dari Bekasi Pak. Dasar, makanya kalau nggak punya duit gak usah naik kereta, ditimpuk pakai karcis kita. Nah itu, jadi kita bukannya ninggalin teman kita waktu ketangkep, tapi kita malah ngeriung. Maksudnya kalau emang dia mau ditangkap, mau dihukum, ya kita semua dihukum, jangan dia doangan. Tapi ternyata pada waktu itu kita dilepas, tapi ditimpuk pakai tiket. Ya udahlah, masih mending timpuk tiket. Dah, kita nunggu P57, di P57 langsung ngomongin kenaik lagi, Bang. Kan kita harus beli tiket KRL itu kalau nggak salah seorang 600 ya, 600 atau 700 gitu. Cukup lah kalau untuk 8 orang.
Nah kita cuma bayar waktu itu naik P57 1.000 perak. Tapi alhamdulillah nih naik P57-nya baik. Kalian dari mana? Dari Jawa bang, ngabisin duit gini-gini nih. Ini abang ada yang mau diambil nggak alat kita gini-gini? Sepatu kayak apa-apa gitu bang, mau nggak? Sendal gunung gitu? Enggak usah, udah nggak apa-apa. Saya juga ngerasain lah di perantauan dulu kayak gimana gitu. Tapi kalau ada penumpang dikasih ya kata dia gitu. Alhamdulillah karena itu pagi yang menuju ke arah Manggarai nggak terlalu banyak alias sepi. Dan kita juga ngomong sama supirnya. Jadi supir sama keneknya tuh istilah nolong dah. Singkat kata sampai Cikini kita beli tiket yang ke UP. Ya, sampai UP itu waktu itu kan warnet masih jarang ya, warnet ya. Warnet itu ada 1-2 tapi mahal ya. Akhirnya karena kita masih penasaran tuh dengan berita itu, si Panjul atau siapa kita suruh cari warnet, suruh cari berita dah ya. Entah warnet entah apalah. Pokoknya dia disuruh nyari berita, dapat dia ternyata berita. Bener. Gitu. Ternyata memang ada 7 pendaki dari Yogyakarta, 5 orang gugur, yang 2 orang selamat. Kalau nggak salah warnet sih waktu itu. Warung internet udah mulai ada 1-2, walaupun ininya mahal banget tuh apa namanya, billingnya gitu. Seingat gua ya. Jadi udah valid lah apa yang kita rasakan. Dan pendakian ini sebenarnya apa ya, biasa-biasa aja, normal-normal aja. Cuman karena kita melanggar apa yang sudah dipesenin sama Pak Kadus aja mungkin ya. Jika saat itu mungkin kita nggak ngebase di dalam gubukan Seng Pos 5, mungkin kita juga nggak tahu nih cerita ini gitu. Ya tapi syukurlah alhamdulillah ternyata Allah kasih kita untuk ngebase di situ, takdir kita, qadarullah kita, akhirnya kita jadi tahu peristiwa besar ini. Gitu bro, kira-kira bro. Ini kan di tahun 2001 kan. Sebelum naik ke Gunung Slamet ini nggak sempet literasi tentang ada berita apa nih di Gunung Slamet pada saat itu? Ya enggak lah, zaman dulu kan di koran juga nggak semua koran ngeluarin gitu. Iya. Dan kita juga nggak semuanya suka baca koran gitu. Intinya perkembangan teknologi juga percepatan penyebaran berita itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan setiap orang megang gadget. Iya. Jadi lewat gadget mereka udah langsung tahu. Saat itu enggak. Kalau dia nggak di TV atau kalau kita nggak nonton TV di saat berita itu disiarkan ya kita nggak tahu. Atau di saat ada di koran kita nggak baca ya kita nggak tahu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Gitu. Berarti terupdate banget pada saat itu Kang ya? Pada saat itu terupdate, cuman kitanya yang kurang nggak update ya, nggak baca koran, nggak nonton TV, karena kan kita lebih banyak tuh di hutan lah ya, sama nongkrong, jarang nonton kayak gitu. Kalau untuk literasi dengan baca-baca koran gitu, berita-berita tentang hilang survivor di gunung apa gimana itu pada saat itu enggak sempet kepikiran buat kayak gitu kan? Ya enggak lah, dulu yang gue inget yang paling tenar berita itu ada di majalah misteri Hansen dan Sri. Oke, Hansen dan Sri. Itu kalau nggak salah tahun 87, hilang di Cireme tapi nggak meninggal. Terus yang sepasang anak SMA ketibanan batu kapur di daerah Padalarang, itu kalau nggak salah tahun 89 ya, di majalah misteri bacanya. Kalau di koran berarti? Bukan, gue bacanya di majalah-majalah misteri gitu. Terus yang hilang di Gunung Semeru, ya itu gue bacanya di majalah misteri ya. Majalah misteri dulu, kalau nggak ada di majalah misteri nggak tahu lah gitu. Berarti selain di majalah misteri nggak tahu nggak tahu berita luar gitu. Yang paling gue inget tuh, yang paling menggelegar di majalah misteri dulu Hansen dan Sri. Coba lu cari aja. Anak SMA 15. Jadi Hansen dan Sri ini kalau menurut ingatan gua, si Sri ini ngejar selending emas, kalau Hansen ngejar kupu-kupu. Karena di bawah mereka itu dibilang jangan aneh-aneh di gunung, mereka malah nantang. Gua nggak percaya setan, gitu. Iya. Yang gua baca di majalah misteri. Nah, itu Hansen dan Sri gua rasa kalau lu cari juga ada tuh. Lu gali. Oke, nanti kita cari aja kan. Nah, coba lu gali itu. Nah, tapi kan sebelumnya ini kan udah diperingatin nih atau udah dikasih wejangan sama Pak Kadus pada saat itu nih kan. Nggak nanya, emang kenapa kita nggak boleh ngebase di bedeng di pos 5 itu? Nggak sempet nanya kayak gitu? Ya enggak. Soalnya kita udah tahu kalau kita tanya pun pasti jawabannya udah, pokoknya jangan. Ya percuma gitu. Jadi tapi berarti kayak cuma dapat kisi-kisinya aja gitu ya? Iya kan, seperti gue bilang tadi, cuman kita dikasih kisi-kisi supaya jangan ngebase di
bedengseng di pos 5. Ya cuman karena kita memang mementingkan keselamatan kita daripada hal yang berbau mistis, ya jadi kita nggak gubris juga tuh. Gitu. Karena pada saat itu berarti nggak sempet tahu tentang 5 lagi naik nggak tahu gitu. Nggak tahu. Berarti. Sama sekali nggak tahu. Ya cuman perasaan ada yang aneh. Terus dengan kejadian yang kita alamin pas malam itu, kita memang merasa ada sesuatu tapi kita nggak tahu apa gitu. Waktu itu kita berpikir ya biasalah mungkin jin kan, jin itu kan bisa jadi apa aja dan bisa terlihat sama siapa aja yang mereka inginkan gitu. Jadi cuman berpikir ya lagi-lagi kita seujon sama penghuni gunung. Nah, ini ulahnya mereka nakut-nakutin kita. Mungkin gitu. pada saat itu Kang ya, sempat melakukan evakuasi dari atas. Mungkin diturunin dulu nih korban-korbannya di bedeng ini mungkin. Iya, kalau menurut cerita memang dikumpulinnya di situ. Oh iya. Kalau menurut cerita, jadi dikumpulkannya di bedengseng itu sebelum sempat ngeliat dijajarin gitu. Dijajarin ya posisinya. Gue ngeliat dijajarin 5 itu di situ. Kayak langsung ke distract aja gitu Kang. Iya, padahal posisi gue tuh pala tutup ponco, gue ngadep ke sana. Ini kan ada keril. Nah jadi di belakang gue tuh gue kayak bisa ngelihat. Nah itu namanya apa? Nah, berarti kan gue dalam kondisi yang kasyaf, dalam kondisi yang tidak normal. Soalnya kan posisi matanya merem, ngadep ke sono pula, tapi gue bisa ngelihat yang di belakang gue gitu. Awalnya gue pikir ini ya gue seujon lah sama setan selamat gitu kan. Ini kerjaan mereka nakut-nakutin kita, jahil gitu. Nggak taunya ternyata beritanya itu ya. Ternyata berhubungan sama itu gitu. Oke Kang, thank you banget nih Kang tentang ceritanya pada malam ini nih, dan juga edukasinya nih ngena banget nih Kang. Insyaallah. Karena zaman sekarang ini banyak banget pendaki itu yang ugal-ugalan mungkin. Kalau menurut gue pribadi Kang, ugal-ugalan dalam artian dia nggak punya ilmu, dia nggak punya planning dan segala macam. Dia cuma mempunyai uang dan berangkat bisa sampai puncak. Ya tadi sempat bilang cuma buat memamerkan di Instagram, dan akhirnya banyak kejadian yang tidak diinginkan gitu. Dan semoga nih teman-teman semua yang menonton video pada malam kali ini bisa diambil nih dan jadikan pelajaran yang baik-baiknya nih Kang. Dan yang buruk-buruknya ya jangan dicontoh atau dibuang jauh-jauh nih Kang. Sebelum mengakhiri video kali ini Kang, sempet PO buku nih Kang, cerita Kang. Iya, bikin novel sih gua. Masih jalan Kang bikin novelnya? Masih sekarang. Tadi ada salah satu contohnya nih ya, kayak gini Kang ya. Iya. Nah, ini sekalian nih Kang mau nanya juga nih Kang. Ini kan cerita pendakian. Nah, 1001 kisah pendakian Kang Arya ya. Dan yang satu lagi gue pegang pada saat ini adalah yang baru rilis Kang. Ini baru rilis Minta Mantu Anak Manusia. Gagalnya Pesta Gunung Slamet. Gagalnya Pesta. Dan ini di Gunung Slamet juga Kang? Iya, itu Gunung Slamet itu 2002. Oh, berbeda sama cerita yang tadi kita ceritain? Beda. Oh, beda ya? Itu tahun 2002, setahun sesudahnya. Oh, ini tahun 2002 nih. Nah, nih Kang nih. Gimana nih Kang cara teman-teman semua bisa mendapatkan buku atau novel yang punya Kang Arya ini? Ya, karena gue ini self publisher, ya stok gue terbatas. Jadi buat rekan-rekan yang mau beli, baik yang 1001 kisah pendakian, maupun yang ini ya? Maupun yang ini, dan yang PDF tuh Gunung Raung 2003. Jadi silakan DM gue aja untuk PO dulu, pre-order. Karena gue akan menunggu sampai 50 pemesan baru gue bisa cetak. Gitu. Jadi nanti bisa dikirim berbarengan. Nah, sebelum 50 pemesan itu gue nggak akan pernah minta transfer dana. Ya, supaya apa? Ketika udah 50 baru nih yang pada pesan buku itu kan udah gue list. Mereka bisa 2-3 hari transfer berbarengan. Jadi tidak terlalu lama menunggu. Karena gue self publisher nih. Maklum lah, self publisher nggak bisa nyetak banyak-banyak. Independen berarti Kang? Independen, kecuali memang ada yang mau jadi sponsor. Ya nanti logo apa namanya, logo perusahaannya atau apa gue taruh di depan sini nih. Oh, bisa tuh Kang ya? Bisa, ya ada harganya lah. Ya dalam artian di depan ini supaya satu sponsor atau 2 sponsor ini gue bisa langsung cetak 50 buku lah. Supaya nggak ada sistem PO ya Kang? Supaya nggak ada sistem gitu, PO. Untuk mempermudah biar kalau orang order nih langsung gitu ya. Langsung kirim gitu. Langsung kirim. Jadi untuk sponsor di ini gue kasih 2 dia memang di depan, di atas sama di bawah logo perusahaannya dia. Tapi ya paling nggak dari situ gue bisa cetak langsung 50 buku gitu. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya nanti bakalan gue cantumin aja kali Kang ya di kolom deskripsi. Boleh ya, silakan. IG-nya Kang Arya juga. Mungkin nomor teleponnya nggak usah ya? Jangan IG aja. IG aja ya Kang ya.
Oke Kang, thank you banget nih Kang. Sekali lagi nih, semoga banyak yang order nih. Amin. Cerita minta mantu anak manusia kayaknya gue penasaran juga nih, nanti coba baca. Boleh. Tapi ini Kang udah pernah diceritain di podcast belum nih tentang? Udah. Oh udah. Cuma ini lebih versi lebih konteks, mungkin lebih detailnya. Kalau di podcast paling 2.500 kata. Kalau ini kan 32.000 kata. Wah, jadi bisa dikatakan. Pokoknya gokil ya Kang ya. Insya Allah. Oke Kang Arya, thank you banget nih Kang udah mau datang dan mau berbagi sebuah cerita dan pengalaman tentang edukasi sebuah pendakian nih Kang. Pada malam kali ini keren banget Kang, menurut gue banyak banget dagingnya. Insya Allah. Oke, mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.